Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Setiawan, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran di kelas 11 IPS 1 dengan materi Perang Dunia Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saatnya pelajaran sejarah peminatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya yaitu Ami. Silakan dipimpin berdoa. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Bagus sekali, kelihatannya sangat semangat sekali. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Doni absen terlebih dahulu ya. Abita ada? Ada ya. Adit? Ya, Pak. Avelia dia? Tidak masuk. Ini kenapa? Izinnya kemana? Hah? Oh, jadi begitu Mas. Oh, itu momen yang sangat langka ya. Kemungkinan hanya terjadi satu kali. Kemungkinan ya kalau nggak menikah lagi. Kan yang menikah itu loh maksudnya. Ini termasuk salah satu unsur dalam sejarah yaitu inmarik. Hanya terjadi kemungkinan satu kali. Kita ada ya. Atsina Lendra? Ada. Alifa? Ini saja. Amai? Ya. Ada. Juana? Kofifa? Ada. Monica? Nadim? Ada. Nesha? Ada. Sally? Ada. Vega? Widya? Yang tidak masuk adalah 3 orang ya. 2 izin karena harus menghadiri pernikahan. Tidak apa-apa, saya izin. Dan yang satu, Alifa Agustina tadi sakit. Semoga cepat sembuh, segera bergabung dengan kita untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kalian juga harus selalu menjaga kesehatan karena sekarang waktunya musim penghujan. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Perang Dunia 1. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia 2 yang ada di buku paketmu halaman sambil mereview materi yang kemarin. Kira-kira ada yang masih ingat enggak Perang Dunia Pertama itu kapan? Ada yang mau berpendapat? Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun ini, Pak. Perang Dunia Pertama kapan? 19. Tahunnya berapa? Berapa kopi, Pak? Nah, benar. Dari tahun 1914 sampai 1919. Kemudian apa sebabnya? Kenapa kok bisa terjadi Perang Dunia Pertama? Ya Pak. Yo, tunjuk dari mau apa lagi ya Pak? Adanya pertentangan atas budaya, adanya pengembangan kebijakan, adanya gerakan nasionalisme, adanya persekutuan politik. Nah, itu adalah sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, fokus kita pada hari ini adalah mempelajari mengenai Perang Dunia Kedua yang ada pada halaman berapa? 140. Silakan dibuka halaman 144. Kita akan belajar materi ini bab 6 mengenai
Materinya yakni pengaruh perang dunia terhadap politik global. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai perang dunia pertama. Hari ini kita akan membahas mengenai perang dunia kedua. Adapun tujuannya di sini, setelah kalian belajar mengenai materi ini, kalian akan mampu menganalisis. Kalian dapat menganalisis. Terus yang kedua, kalian akan menganalisis proses terjadinya perang dunia kedua. Yang ketiga, kalian akan menganalisis peranan berbagai tokoh. Yang keempat, kalian akan menganalisis perjanjian-perjanjian terkait perang dunia II. Dan yang kelima adalah menganalisis pengaruh perang dunia II. Ini nanti kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok. Jadi akan ada bentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mengambil materi ini dari 5 materi ini. Nah, setelah kalian diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan. Jadi nanti siap-siap untuk bertanya mengenai materi yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok. Nanti penilaiannya ya, jadi kalian harus aktif mengikuti kegiatan ini, bertanya, kemudian menjawab. Di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan yang namanya post test. Tes akhir. Nanti di sini ada 5 soal pilihan gajah. Jadi disiapkan HP-nya. Itu materi ini sangat penting karena materi ini nanti salah satunya untuk tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi harus kalian simak dengan baik-baik, dipelajari dengan baik-baik, ya. Sudah siap untuk memulai? Siap. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, kita akan masuk ke sini. Di sini perang dunia II. Kalian mengetahui mengenai perang antara Ukraina sama Rusia? Nah, itu katanya akan menjadi awal dari perang dunia ketiga. Nah, kita akan bahas dulu apa itu perang dunia kedua. Nanti semoga tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, itu dulu. Selanjutnya Pak Doni akan menampilkan sebuah video yang volumenya mungkin jadi negara-negara di dunia melakukan berbagai perang. Melihat beritanya ya. Ini tank-tank dari Rusia. Ya, itu mengenai prediksi kira-kira akan terjadi perang dunia ketiga atau tidak. Karena dulu pernah terjadi perang dunia pertama, kemudian berlanjut dengan perang dunia kedua. Nah itu. Selanjutnya Pak Doni akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Pak Doni akan membagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan membahas mengenai materi-materi yang ada pada bab ini. Yang pertama, nanti kelompok pertama akan membahas mengenai latar belakang. Kenapa kok bisa terjadi perang? Ini kelompok pertama. Kelompok kedua nanti akan membahas mengenai proses perang. Yang ketiga, nanti akan membahas mengenai peranan tokoh. Dalam perang itu, tokoh itu ngapain? Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas mengenai perjanjian-perjanjian pada PD2. Dan yang kelima, terakhir adalah kelompok 5 akan membahas mengenai dampak atau pengaruh. Nah, Pak Doni sudah membagi kelompok kalian. Ini berdasarkan pada pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan nilai kalian pada pembelajaran sebelumnya itu, kelompok pertama terdiri dari Fauziah, kemudian Khofifah, Farid, Nesa, Sarah, Farah, dan Ade. Nanti akan membahas apa? Latar belakang perang dunia kedua.
terdiri dari Nadifa, Brian, Raihan, Widya, Hema, Sally, sama Bagas. Nanti akan membahas mengenai proses perang. Dijelaskan negara-negara mana saja yang terlibat, kemudian bagaimana perangnya itu. Terus yang terakhir, kelompok 5 terdiri dari Nadine, Rizka, Aji, Monica, Juana, Jopandi, Alifa, Vega akan membahas mengenai dampak perang. Dampak dan pengaruh dari perang dunia kedua. Nah, Pak Doni akan memberikan LKPD, lembar kerjanya. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan tadi, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, dan urut, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yang terakhir, kelompok 2 sini, kelompok 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Disimak dulu penjelasannya Pak Doni terkait pengisian dari lembarnya. Guys, yuk disimak dulu. Dulu ya. Sudah semua? Nah, ini adalah lembar kerjanya. Jadi kalian diskusi, nanti dimasukkan di lembar kerja ini. Penggunaannya di sini sudah ada. Terdiri dari 6 kelompok. Satu kelompok nanti bagian nulis, dipilih yang tulisannya paling bagus. Nanti kalian akan mempresentasikan ke depan itu selama 7 menit. Durasi kita untuk diskusi kelompok nanti sekitar 20 menit. Itu terlalu lama nggak? Malah terlalu cepat, Pak. Nah, kalau terlalu cepat nanti dibagi-bagi tugasnya. Nyari kerjasama, kolaborasi di kerjasama. Nanti penilaiannya di sini ada kesesuaian materi, kedalaman materi, kerapian tulisan, ejaan bahasa, dan kerja antar kelompok. Nih, nanti ditulis di sini materinya apa? Kelasnya adalah 11 IPS 1. Kelompoknya kelompok tentang apa? Anggotanya siapa-siapa saja. Hasil diskusinya nanti ditulis di sini. Ya. Nanti ketika kalian presentasi, di sini ada lembar pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya koncomu apa? Jawabannya apa? Nanti ditulis di sini. Di sini juga dilengkapi daftar pustaka haji, daftar pustaka. Nanti jadi ketika kalian sumbernya apa ditulis di sini. Bisa dimulai ya. Silakan waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalian bisa melihat di sini. Di sini sudah Pak Doni lengkapi dengan materi-materi, baik dari materi berupa video maupun materi link. Jadi misalnya saja latar belakang perang dunia 2 itu tinggal klik di sini, bagian biru ini diklik, nanti akan keluar. Kalau ada paketannya, nah seperti ini. Silakan gunakan HP kalian untuk mengakses materi, bukan untuk si nonton sih enggak. Pokoknya untuk stalking IG-nya teman, jangan. Kita fokus dulu ke materi. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang, jadi nanti selesai di angka 2. Silakan. Silakan mulai berdiskusi, gunakan HP-nya, gunakan bukunya. Ini yang bagian nulis siapa? Saya nulis. Silakan dicari. Ini tadi kelompok 2 bagian apa? Proses terjadinya perang. Di buku ada ya?
Nah, dari buku bisa, dari internet juga bisa. Silakan. Kalau ada kesulitan, langsung tanya ke Pak Doni. Ini kelompok? Anggotanya siapa tadi? Tulis semua ini. Tulisannya kok ketik kan? Nah, dibagi-bagi. Tapi kebagian apa? Peranan tokoh, dicari tokoh-tokohnya. Kelompok 3 ya. Ini tadi kelompok berapa? Anggotanya? Agita Riko, Adinda, Alfia, yang nulis siapa ini? Nulis siapa Fidel? Silakan didiskusikan. Tadi bahas tentang apa ini? Perjanjian. Sudah ketemu ada beberapa perjanjian. Nah, nanti yang lain bisa mencari pertanyaan untuk kelompok yang lain. Oke? Siap. Ini kelompok berapa ini? 5. Bagian apa sih? Browsing materi. Materinya tentang apa sih? Dampak atau pengaruh ya? Si bagian nulis siapa? Bagian apa kamu? Silakan didiskusikan. Waktunya 20 menit sudah berjalan berapa ini? 5 menit. Sudah ya, silakan didiskusikan. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 4 tentang? Ya, silakan. Kelompok 4 maju ke depan. Yang lain berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Sambil disiapkan pertanyaan untuk kelompok 4 yang akan membahas mengenai perjanjian pada Perang Dunia Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok 4 yaitu saya Agita Riko Pangestu sebagai moderator dan teman saya Muhammad Rio Ramadhani, Muhammad Alfredo. Di sini kami akan menjelaskan tentang perjanjian-perjanjian pada Perang Dunia Kedua yang akan dijelaskan oleh Adinda. Silakan Adinda. Perjanjian Sekutu Jepang. Perjanjian Sekutu Jepang dilakukan di San Francisco pada tahun 1945. Perjanjian tersebut berisi tentang 1. Kepulauan Jepang diperintah oleh tentara penduduk Amerika Serikat. 2. Kepulauan Korea dan Sakhalin ke selatan diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. 3. Penjahat perang harus dihukum. 4. Jepang harus membayar ganti rugi perang. Yang kedua, Perjanjian Sekutu Italia dilaksanakan di Paris pada tahun 1945 dengan beberapa keputusan, yaitu 1. Wilayah Italia diperkecil. 2. Trieste menjadi negara merdeka di bawah perwakilan PBB. 3. Abesnia dan Albania memperoleh kemerdekaannya kembali. 4. Semua jajahan Italia dan Afrika Utara dikuasai Inggris. 5. Italia harus membayar ganti rugi akibat perang yang ditimbulkannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Perjanjian Sekutu Australia dilaksanakan pada tahun 1945 dengan berbagai keputusan, antara lain 1. Kota Wina dibagi menjadi 4 wilayah penduduk dan dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. 2.
Persyaratan lain menyusul karena belum ada keputusan dan persetujuan. Negara pemenang perang di dunia II di Wina. Perjanjian Sekutu dan Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Finlandia. 1. Setiap negara wilayahnya diperkecil. 2. Setiap negara harus mengganti biaya perang. Silakan teman-teman, bila ada pertanyaan silakan diajukan. Silakan, sudah dibuka pertanyaan. Berapa ini kok? 2 atau 3? 2 ya. Tiga pertanyaan yuk. Dia siapa? Saya Pak. Dari kelompok 1 ya. Perkenalkan nama. Dari kelompok berapa? Saya Fauzia bin Muawiyah dari kelompok 1 akan menanyakan bagaimana isi dari perjanjian perdamaian sekutu dengan Australia. Itu bukan Australia ya, tapi Austria. Beda ya antara Austria sama Australia. Perlu direvisi itu. Australia itu di benua Australia di selatan kita, kalau Austria itu di Eropa. Satu tadi pertanyaan nih, isi dari perjanjian itu. Terus yang lain? Apa isi dari Kenalkan dulu namanya, dari kelompok berapa? Kelompok 5. Apa isi dari perjanjian Potsdam? Belum, yang lain sudah cukup? 2 saja? Oke, 2. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Namanya siapa? Muhammad Abi atau Rizky Abdul. Isi perjanjian dari perdamaian sekutu Austria adalah 1. Kota Wina dibagi menjadi 4 wilayah pendudukan dan dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Kedua, persyaratan lain menyusul karena belum ada keputusan dan persetujuan dari keempat negara pemenang perang dunia kedua di Wina. Bisa diterima jawaban dari saya? Oke, makasih. Ya, kurang satu lagi. Wina itu ibu kota dari Austria. Austria itu di Eropa. Kalau selatan kita namanya Australia. Satu lagi yang mau jawab ya Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Monica. Namanya siapa? Isi perjanjian Potsdam. Pembagian wilayah Jerman menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Sedangkan Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Kekuatan militer Jerman harus dikurangi. Apakah sudah bisa diterima? Sudah. Udah ya. Udah, bisa ditutup. Sekian dari kami, bila ada kurang-lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Kelompok ini tadi membahas mengenai perjanjian pada Perang Dunia Kedua. Tadi ada berapa perjanjian? Ada 5 atau 3? 5. Yang pertama adalah perjanjian Potsdam. Tadi ditanyakan teman kalian Monica. Perjanjian Potsdam itu intinya membagi wilayah Jerman awalnya menjadi 4. 3 bergabung menjadi Jerman Barat, 1 menjadi Jerman Timur. Salah satunya. Kemudian tadi dia jawab pengurangan tentara Jerman. Perjanjian Potsdam. Selanjutnya kalau yang ditanyakan kelompoknya Fauzia mengenai perjanjian antara sekutu dengan Austria. Austria itu di Eropa. Tadi ada perjanjian San Francisco antara atau sering disebut sebagai perjanjian Missouri antara Amerika Serikat dengan Jepang. Kemudian ada perjanjian Paris antara Italia dengan sekutu. Ya, itu mengenai perjanjiannya. Selanjutnya siapa lagi? Yang maju ke depan. Kelompok 5 sudah? Belum, maju ke depan. Kelompok 5 membahas mengenai dampak. Silakan disiapkan pertanyaan untuk kelompok 5 biar diskusi kelompoknya duduk, biar presentasinya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5
dan akan dibacakan oleh Monica. Bahasa apa dan akan dibacakan oleh Monica? Silakan memperkenalkan. Materi dampak dan pengaruh Perang Dunia Kedua. Ya. Silakan Monica. Dampak atau pengaruh Perang Dunia Kedua. Pertama adalah bidang politik. 1. Munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuasaan raksasa dunia. Kedua, terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 3. Munculnya negara-negara baru, salah satunya Indonesia. 4. Pembentukan fakta-fakta pertahanan secara NATO atau Blok Barat dan Fakta Warsawa Blok Timur. 5. Munculnya politik pecah belah atau proxy war, misalnya pembagian Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. 6. Berdirinya fakta pertahanan, munculnya rasa saling curiga dan perlombaan persenjataan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan perang dingin. Kemudian bidang politik akan dibacakan oleh Hadi. Yang kedua, bidang ekonomi. 1. Perekonomian dunia mengalami kekacauan. 2. Perekonomian dunia terbagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi liberal, komando, dan sistem ekonomi campuran. 3. Amerika Serikat muncul sebagai kreditur, misalnya saja dengan Marshall Plan. 4. Membentuk lembaga-lembaga donor seperti Truman Doctrine atau bantuan kepada Yunani dan Turki. Yang ketiga dibacakan oleh Sofandi. Bidang sosial. 1. Semakin kuatnya kedudukan di pandai para ilmuwan. 2. Munculnya United Nations Relief Rehabilitation Administration atau UNRWA. Langkah-langkah yang dilakukan oleh UNRWA adalah memberi makan orang-orang yang terlantar, mengurus dan mempersatukan anggota keluarga yang terpisah akibat perang, mendirikan rumah sakit dan balai pengobatan dan mengerjakan kembali tanah yang telah rusak. 3. Inisiatif mendirikan PBB. Dari pembahasan kelompok kami, mungkin ada yang ditanyakan Yo, teman-teman. sudah dibuka oleh Haji. Siapa yang mau bertanya? Saya Iya, apa Mas? salah satu Perkenalkan namanya siapa? Saya Dikali Lomanes itu dari kelompok 4. Pengaruh Perang Dunia Kedua kan salah satunya pada bidang politik. Nah, pada bidang politik ini dibahas tentang kekuatan superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini kenapa dijuluki sebagai superpower? Kenapa Amerika Serikat dan Uni Soviet dijuluki sebagai superpower? Yo, yang lain. Siapa namanya? Ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sele Eka Putri dari kelompok 2 Ausen 32. Apa dampak Perang Dunia Kedua di bidang hubungan internasional? Ya, Pak, satu lagi. Jangan berebut. Ya, berarti dua-dua nih. Berarti kelompok ini sangat bagus sekali sehingga teman-temannya sangat antusias sekali. Dua, satu sama itu. Apa? Perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Komputer Diana dari kelompok 1. Ini bertanya, apa yang dimaksud Marshall Plan? Marshall Plan. Oh, Marshall Plan. Itu tadi ada Marshall Plan. Terakhir, itu sih masih ada satu lagi nih. Apa? Saya Biasa dari kelompok 3 mau bertanya bagaimana dampak Perang Dunia Kedua pada Indonesia. Bagus, pertanyaannya bagus-bagus. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Mana yang mau dijawab terlebih dahulu? Mau menjawab pertanyaan dari siapa dulu? Ya. Siapa yang mau jawab dulu? Izin menjawab, saya akan menjawab pertanyaan dari Riko. Kenapa Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara superpower? Karena Amerika Serikat dan Uni Soviet mampu memberikan angkatan perang yang kuat, hasil industri yang besar, sehingga memiliki modal yang besar dan menjadi negara memiliki ekonomi yang besar. Apakah sudah diterima? Negara superpower, negara adikuasa. Ayo. Satu sudah. Lagi dari Riko. Masih ada 3. Masih ada 3 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Danang. Siapa kamu dulu?
Masyarakat Indonesia sudah diperbolehkan mengenyam pendidikan secara umum. Dampak negatifnya, 1. Munculnya romusa yang menyebabkan banyak kematian bagi rakyat. 2. Monopoli atas sumber daya Indonesia seperti logam, sandang pangan, dan papan. Bisa diterima, Dena? Masih 2 lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang dampak Perang Dunia II di bidang hubungan internasional. Dampaknya adalah terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa, terjadinya dekolonisasi dan munculnya negara-negara baru, negara-negara yang baru merdeka. Munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya atau superpower. Satu lagi pertanyaan dari kelompok 5, apa itu Marshall Plan? Dalam bidang ekonomi ada Marshall Plan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Yani. Marshall Plan merupakan suatu kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua yang diperuntukkan bagi negara-negara Eropa yang hancur akibat perang, khususnya Eropa Barat. Terima. Tuh, jawabannya tadi Marshall Plan adalah bantuan ekonomi untuk negara-negara Eropa. Yes. Yang terjawab semua, Top G. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Masih lagi? Waktunya sudah mau habis ya? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan post-test terkait dengan materi tadi yang sudah kita tulis. Jadi ada 2 materi. Silakan kembali ke masing-masing. Nah ya, kita tadi sudah membahas tentang Perang Dunia Kedua. Banyak sekali penyebabnya. Nah, ada yang mau mengemukakan pendapat ilmu apa yang didapat hari ini terkait Perang Dunia Kedua? Silakan tunjuk jari. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau tunjuk jari? Nih, apa yang sudah kita pelajari tadi? Salah satu dampak Perang Dunia yaitu Indonesia bisa merdeka. Ya, salah satu dampak Perang Dunia II, Indonesia bisa merdeka. Yang lain? Yang lain, yuk. Berpendapat, yuk. Kenapa kok bisa terjadi Perang Dunia II? Kelompok 1 lagi. Kenapa kok bisa terjadi Perang Dunia II? Apa saja tadi? Banyak ya? Apa-apa? Contohnya apa? Kegagalan ABB dalam menjalankan. Terus apa Pak? Munculnya aliansi. Nah, munculnya aliansi terus? Perebutan daerah kekuasaan. Terus? Politik ekspansionisme. Politik garis dan jeza. Fasisme. Itu tadi ya, itu tadi mengenai materi kita bahwa Perang Dunia II jangan sampai terjadi Perang Dunia lagi karena efeknya luar biasa. Bom atom di Hiroshima Nagasaki itu tanahnya sampai tidak bisa ditangani, merenggut banyak korban jiwa. Apalagi perang sekarang dengan teknologi yang canggih, nuklir, bom atom dan lain sebagainya itu sangat mengancam umat manusia. Dan di terakhir ini kita akan mengerjakan post test. Silakan kalian buka webnya Pak Doni, itu linknya sudah saya share di grup. Silakan di bagian bawah ada namanya post test, klik di sini. Ya, linknya dikeluarkan. Setelah link tadi kalian buka akan seperti ini. Jadi tulis namamu. Tulis namamu dulu. Namanya Doni Setiawan. Nomor absen berapa? 100. Kelasnya? Kemudian jawaban soalnya, ini kode soalnya adalah PD2. PD kecil-kecil terus 2. Kemudian berikutnya Kudunya ini apa? Dimennya Pak, ini Pak.
Nih. Nanti akan ada soal seperti ini setelah kalian memasukkan kode soal PD2. Silakan dijawab soalnya. Waktunya adalah 5 menit ya. 5 soal. Kalian tinggal klik salah satu jawaban di sini, misalnya saja A, B, C, D, E, F. Nanti setelah itu kalian kirim. Nanti kalian akan bisa melihat hasil skor nilaimu berapa. Silakan dicoba. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Passwordnya tadi adalah B2. B-nya kecil, D-nya kecil, angka loro. Ini kode soal. Silakan dipilih jawabannya. Soalnya pilihan beda ya. Kalian tinggal ngetik di sini. Klik di sini. Ji sudah sih. Sabun. 5 soal loh ya. 5. Satu soal poinnya adalah 20. Soalnya langsung jawaban apa? Nilainya langsung keluar. Itu kita harus cek, kita harus ahli dalam hal itu. Pahmi sudah? Belum Pak. Sudah semua? Bisa langsung melihat skornya ya. Pahmi belum Pak? 100. Bagus sekali. Kami dapat 100. Itu hari ini kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dari awal kita melakukan diskusi kelompok sampai yang terakhir adalah proses. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum itu, Pak Doni mau mengingatkan pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab ke-7 mengenai respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kelasnya memimpin berdua. Kita duduk siap gerak. Selesai. Selesai. Itu hari ini semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selalu jaga kesehatan, terus belajar biar kita menjadi siswa-siswa Jogorogo yang menjadi manusia unggul. Itu visinya SMA Negeri 1 Jogorogo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.